Gue menang dulu start. Iya. Bye-bye Eja. Kebalap. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, Hyundai Creta. Sebenarnya Hyundai Creta ini sudah diluncurkan lebih dulu di India sana dan memang cukup terkenal di sana ya, di India, di Brazil. Mobil ini cukup memiliki popularitas yang sangat baik. Dan di tahun 2020 di India sudah mendapatkan facelift yang dengan tampang yang berbeda, yang dengan kearifan lokal India yang lebih kental. Tapi karena since Indonesia sekarang menjadi target market baru untuk Hyundai dan Hyundai benar-benar pengen fokus untuk market di Indonesia, dan akhirnya begitu tahun 2021 pada pagelaran Gias 2021 Hyundai meluncurkan wajah baru yang tidak sampai setahun Creta diupdate, sudah langsung diluncurkan dengan wajah baru dan dengan struktur dan research dan development yang berbeda, karena memang ini, mobil ini, Hyundai Creta yang ini, R&D-nya lebih berfokus untuk market Indonesia. Dan ini sebabnya Hyundai Creta siap menjadi penguasa di pangsa pasar kelas compact crossover. Kata siapa aja bakal jadi penguasa? Ya memang dia dari negara yang sama kedua mobil ini. Tapi secara fitur ini lebih lengkap, tampilannya lebih keren. Kalau itu kan, ya fiturnya biasa banget. Mesinnya masih NA lagi. Kalau ini udah berturbo, transmisinya DSG. Siap tuh lawan rival-rivalnya yang nantinya akan berturbo juga. Kalau itu mah, ya perlu riset lagi. Ya setahun 2 tahun baru bisa ngelawan. Kalau ini siap. Kata siapa? Tapi fitur safety-nya kan ampas banget itu. Ini lebih banyak dan set suspensinya semuanya tuh udah di-develop di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia naik ini tuh, oh kayak kenal nih set suspensinya. Kalau itu, apa ini mobil apa ini? Set suspensinya depan belakang kan beda ininya. Settingannya ya depannya empuk, belakangnya keras ya gimana gitu. Kalau ini pas gitu loh. Tapi ini berani di-develop di Indonesia. Kalau yang itu, di-developnya kan di India. Ini terlalu banyak pin drafannya nih yang ini. Lo aja CBU mana? CBU India. Nah kan fix. Iya. Ini kan rakitan lokal ini. CBU India ini bos. Tebel. Oh iya, tebel kan? Ya tebel aja, tebel doang. Tapi ya safety-nya kan ya gitu kan, makanya. Ya, kalau udah tebel, pasti safety dong. Loh, tapi kan nggak punya sistem safety yang aktif, nggak ada sama sekali. Nggak kepake, yang penting itu semua driver. Harus safety driving. Udah. Apa tuh? Daripada kita ribut-ribut kayak gini, potong ini sama-sama senegara juga aslinya. Iya sih, India juga sih. Walaupun senegara, brandnya brand Korea. Ini produksinya di India. Itu juga India sebenarnya. Produksinya di Indonesia tapi ini. Ya produksinya Indonesia. Ya tapi lucu juga sih. Ya udahlah, langsung aja kita bahas. Yes. So ini dia CVT War antara Hyundai Creta dengan Kia Seltos GT Line. ya pas. Yes. Nah, walaupun ini kedua nih senegara dan unik ya pas. Ya. Karena dua ini senegara. Ini warnanya kayak warna bendera Korea banget gak sih? Iya, kurang. Ada biru, ada merahnya, ada terus putihnya. ada aksen hitamnya juga sih. Iya, ada putihnya. Jadi betul. Korea banget nih, ini udah Korea banget nih. Gila ya, cocok banget. Pas banget nih. Nah, BTW, ini kedua mobil ini walaupun dia sebasis, kan Kia sama Hyundai juga memang sister company kan? Betul, satu grup. Satu grup. Tapi keduanya punya fitur yang beda banget nih, dan kayaknya yang lebih lengkap ini sih. Oh ini dong, gimana sih ini dong? DSG, Pak. DSG. Iya lu mesin oke lah, lu menang lah. Tapi kan safety yang penting di Indonesia. Zaman sekarang tuh yang penting kecerdasan, bukan otot. Lu tuh otot, mendepanin otot. Kenyamanan, lu bilang kenyamanan lebih oke. Itu ininya cooling seatnya cuma 1 speed ya. Kalau ini kan bisa diatur. Kalau misalnya itu pilihannya cuma kalau nggak masuk angin kepanasan. Kalau ini kan bisa di setel. Ayo. Pinter juga deh orang. Oke, daripada kita ribut terus. Ya. Nah sekarang kita bandingin secara CVT War. Tapi seperti biasa, CVT War kan harus ada jurinya. Harus ada jurinya sih, bener. Kita cari juri yang punya darah masih oriental karena kan ini keduanya mobil Korea ya. Kita panggil aja jurinya ya. Jess. Wes.
Wih. Tiba-tiba muncul nih. Gue akhirnya bisa datengnya tuh kayak si Gopas. Oh, lu udah kemarin udah berguru sama Gopas ya? Udah. Padepokan gua akhirnya berguna juga sih. Kayak bang ya? Iya. Tapi walaupun masih cupu gitu. Ya, baby steps. Oh, baby steps. Oke, ini gue tahu nih kenapa gue dipanggil. Kenapa? Biasa lah. Kenapa? Ribut kan? Iya, Iya, biasa. Apalagi Biasa yang Jess. mulai aja. Lah, bukan gue mulai, orang gue lagi jelasin kereta, lu tuh datang. Tapi yang duluan ngomong siapa? Lu kan? Ya kan gue ngomong, gue nggak bilang, nggak nyebut sama sekali Seltos. Toto dia datang terus ngatain kereta. Aduh, ribut. Dia duluan ngomong, makanya gua panas. Iya. Emang lagi panas masalahnya. Iya, lagi panas tapi sih, jangan panas. panas. Kita harus tetap cool down. Oke. Ntar ngomong-ngomong, lu kereta kok dibawa ke jalan sini sih kereta? Ya saya Masinis. Oh, Kan orang Jawa jadi Masinis. Oh, gitu. Kalau saya ini orang saya Medan, Bang Inis. Bang ini. Kalau lu kok Inis. Kau ini. Pasti sih tadi sebut-sebut Oriental. Lah, Jepang sama Korea tuh jauh oh emang Anda Jepang? Anda Jepang? Oh, Penjajah berarti. Jepang. Ya udah. Daripada ribut-ribut nih ya. Oke. Langsung aja seperti biasa, kita langsung CVT War aja antara si Hyundai Creta ini dengan Kia Seltos Ayo. GT Line ya. Ayo. Gila. Oke. Seperti biasa, CVT War mengedepankan 5 poin penilaian. Yang pertama yaitu desain, kedua adalah kepraktisan, ketiga kenyamanan, keempat fitur, dan kelima performa. Oke. So langsung aja kita mulai ya. Oke, Ya, ayo. mulai. Oke, so langsung kita mulai ke desain. Check it out. Ya, dan seperti biasa, desain akan dibagi menjadi 4 bagian. Desain eksterior depan, samping, belakang, dan juga desain interior. Mana yang lebih baik? Oke, untuk desain depan dimulai dari Kia Seltos GT Line. Nah, bahasa desain depannya ini dia masih mempertahankan bahasa desain Kia kekinian masa kini ya. Dia pakai desain Tiger Nose depan sini, terus juga LED DRL yang menyambung dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Jadi kayak ketemu di tengah gitu. Dan logo Kia terbaru. Untuk logo Kianya ini keren banget. Dia kalau misalnya kena pantulan lampu malam itu seperti menyala, seperti ada kesan reflektifnya gitu. Terus di depan sini dia juga sudah ada ditambahkan emblem GT Line dan juga aksen merah di bawahnya. Jadi untuk desain depan, mobil ini selain sporty, juga simple, tapi nggak kelihatan ketinggalan zaman. Kalau desain depan sih gue pede banget. Ini jelas lebih bagus. Di-develop khusus untuk di Indonesia dan untuk dunia. Kalau yang itu kan di-developnya di India, makanya mungkin ya bagus untuk pasar India aja. Kalau ini bagus. Desain terbarunya, parametric jewel-nya ini bagus banget. Dia bagusnya bisa mengkamuflasekan LED DRL-nya. Jadi kayak ini nih, kalau kalian nggak sadar nih pas kondisi mati seperti ini kesannya kayak grill semua, nggak ada lampunya. Tapi ketika dinyalakan, yang ini tuh semua lampu DRL, jadi bisa terang, bagus. Jadi ini desain kalau di depan sini sih jauh lebih menarik untuk dilihat, lebih modern karena memang keluarnya kan lebih baru dibanding si Seltos. Desain depan Kia Seltos sejatinya sangat baik. Namun, desain terbaru kereta yang sudah sama dengan desain Palisade facelift membuat kereta terlihat lebih menarik dari depan. Maka dari depan, kereta menang tipis di 8,5 melawan 8 di Seltos. Desain samping, untuk velgnya dia sama-sama 17 inci ya, 215, 60, R17 sama sih sama si Seltos. Kalau overall lainnya, dia desainnya, dia lebih punya ciri khas kalau dibandingkan dengan si Kia Seltos. Karena si Hyundai Creta yang non dual tone ini, dia masih ada silver gini. Jadi punya ciri khas tersendiri yang bikin beda. Jadi kalau kami saranin, kalau kalian ambil yang mau ambil Hyundai Creta, ambil aja yang non dual tone malah. Karena punya ciri khas ini nggak semua brand mobil punya. Kalau dual tone semua brand mobil punya. Jadi kalau itu sih, kalau gue jujur kalau gue pribadi ya gue lebih suka sih Hyundai Creta dong kalau dari samping. Ya untuk desain samping gue harus akuin sih ya, kereta memang lebih berwarna gitu. Di sini nggak ada yang spesial memang. Lekukannya ya agak di sini pilar A-nya dia tajam sama seperti di kereta. Dan untuk velgnya juga ukurannya sama persis dengan kereta. Dia pakai 17 inci dan dibalut ukuran ban yang sama persis di 215 60 R17. Desain samping Seltos lagi-lagi bukan yang jelek, malah menurut kami bagus. Namun kereta punya desain karakter yang tidak dimiliki saudaranya itu, sehingga membuat kereta sedikit lebih menarik. Sehingga lagi-lagi kereta pemenangnya dengan nilai 8,5 melawan 8. Desain belakang kereta apaan itu? Sosok modern. Ujung-ujungnya susah diterima sama orang Indonesia. Ini dong, simplicity is key. Lihat nih, memang desain belakangnya tuh lekukannya
nggak ini ya, nggak seagresif kereta ya. Tapi ini jauh lebih ganteng dan bisa diterima dari orang Indonesia. Emang kereta butuh setahun atau mungkin lebih untuk diterima? Ini dong, dari peluncurannya udah kelihatan ganteng. Apa? Gue pas ngomong apa tentang desain belakangnya? Aduh, kalau desain belakang gue emang nggak pede sih. Ini aja udah didesain buat Indonesia, udah dibenerin. Gimana yang ambil dari desain Indianya langsung. Di Indonesia ini desainnya seakan-akan tuh yang lampu yang dari India yang untuk headlights dipindah untuk taillights. Jadi kayak butuh waktu lama sih untuk bisa mencerna bahasa desain seperti ini untuk biar kita suka lagi bahasa desainnya. Kadang untuk marketing bagus karena jadi sering diomongin, jadi topik, diomongin desainnya kurang ya, terus orang jadi penasaran, pengen lihat segala macem. Tapi memang jadi nggak selera semua orang. Kalau desain kayak Kia Seltos kan kayak Indomie, seleraku. Untuk desain belakang, memang terlalu unik ya desainnya kereta. Maka membuat desain Seltos terasa jauh lebih menarik untuk dilihat. Sehingga kali ini Seltos menang dengan skor 8 melawan 7. Lanjut interior kereta terlihat lebih biasa saja. Meski desain speedometer yang lebih menarik, tetapi memang secara keseluruhan interior Seltos lebih enak dilihat dengan head unit yang tidak sama. Sehingga lagi-lagi interior dimenangkan oleh Kia Seltos dengan 8 melawan 7,5. Oke, untuk penilaian pertama, desain dimenangkan oleh Kia Seltos GT Line. Ya jelas lah. Gimana ya? Ya, karena overall memang si Seltos ini menurut kami desain ini lebih, lu kenapa aja? Ya, Baru lu meratap desain Lanjut. kereta yang kayaknya tadi udah pede banget, depannya desainnya lebih keren gitu. Oke, depannya memang lebih keren, tapi secara samping sama belakang benar banget. ini. Jadi Simplicity is key. benar banget. Jadi emang overall secara desain Kia Seltos ini memang lebih proporsional, apalagi terutama di bagian belakangnya. Iya. Nah, itu Belakangnya kenapa sih? Sebenarnya nggak ada yang Tanya sama orangnya deh. Belakangnya kenapa sih? Gak apa-apa nih, belakang gue bagus kan? Bagus. Memang nggak ada yang salah ya sama desain Ya, belakangnya si nggak. kereta ini. Cuman memang butuh waktu untuk penyesuaian. Ya, Betul. biar suka tuh nggak langsung bisa suka sih. Bener. Kalau ini pas launching langsung ganteng. Ganteng. Emang Udah ditakdirkan overall untuk tuh udah ganteng. ganteng gitu. Gitu ya. Begitu. Jadi Apalagi launchingnya pakai Blackpink lagi, jadi emang lebih Oh enak. iya. Padahal itu labinya ganteng sih. Apa? Pakainya yang ganteng sih. Ini? Iya. Gua nggak ada BTS-nya nih. Jadi sebenarnya poinnya di mana? Oke, kalau untuk desain karena dimenangkan oleh Kia Seltos, jadi poinnya sementara 1 untuk Seltos dan 0 untuk kereta. Ya. Udah siap-siap sapu bersih gua. Ya, memang Udah sapu jujur bersih, harus diakuin sih, si Seltos ini kayak desainnya ya masih bisa langsung diterima semua sama masyarakat. Walaupun emang desain itu perspektif banget ya. Ya, bener. Orang bisa selera, bilang selera. mandang si Seltos ya terlihat biasa aja, bisa. Kayak gue memandang Seltos tuh sebenarnya biasa aja gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah, Bias, mungkin jurinya. Kalau pandang belakangnya Juri gimana? juga bias. Ya, tapi jujur desain depannya harus diakui kalau si kereta ini stunning banget. Stunning. Pinter banget dia dengan menyamarkan lampunya dengan Si grillnya. LED diarel ini bener-bener nyaru gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Nanti lu bisa comeback lagi aja. Oke, Iya. nggak bisa ini masih banyak. Yes. Apalagi fitur safety kan juga banyak banget Oke. ini. Udah Tebel lah. pak, tebel. Oke, udah. Yang Tebal, penting kita tebal, langsung tebal. buktiin aja. Ya, langsung ke penilaian kedua, yaitu kepraktisan. Kepraktisan. Untuk kepraktisan, kami akan mengetes kepraktisan bagasi dan jumlah ruang penyimpanan di kabin. Yap, kami tidak akan mengetes ruang akomodasi karena keduanya memiliki akomodasi yang sama persis. Nah, kalau begitu langsung kita tes bagasinya. Kapasitas bagasi Seltos berada di 433 liter dan maksimum bisa hingga 1428 liter. Sedangkan kereta meski dengan kapasitas yang sama, ia namun tidak memiliki separator seperti di Seltos. Meski begitu, sisanya semua hampir sama. Dan untuk ruang penyimpanan, Seltos memiliki 3 ruang tertutup, 8 ruang penyimpanan terbuka, dan 8 cup holder. Sedangkan kereta dengan ruang penyimpanan terbuka dan tertutup yang sama. Ia bisa memiliki cup holder hingga 12. Itu artinya kereta menang untuk soal kepraktisan dibandingkan Seltos dengan poin 8,5 melawan 8. Oke, sampai juga kita ke penilaian kedua, kepraktisan. Ya, kepraktisan kali ini cukup unik ya. Ini penilaiannya cukup unik karena sebenarnya kedua mobil ini tuh memiliki basis yang sama. Jadi kurang lebih kita agak bingung juga ya tadi penilaiannya. Iya. Tapi kalau mau bicara soal bagasi itu sebenarnya sama ya, Iya. secara luasnya.
Kalau di Seltos kelebihannya dia dikasih separator. Separator, jadi, ya. jadi Ya. lebih praktis lagi. Ya. Tapi kalau di kereta dia memiliki cup holder yang lebih banyak. Jumlah cup holder yang lebih Banyak Iya. banget. Bahkan hampir 2 kali lipat. Benar banget. Oke, anyway, tapi secara overall kepraktisan dimenangkan oleh kereta. Ya, jadi poin sementara yaitu 1-1. Tuh kan, gue udah mulai Gimana comeback nih? kan. Panas. Memang Panas mereka sih, gue Mas. sama, bagasi sama-sama 433 liter. Tapi ya kan dikompensasinya gue jadi cup holder yang lebih banyak. Lu mau minum bingung tau. Pagi yang bottle holder yang di pintu-pintu nggak dikasih penyekat. Itu Bener. botol bisa lari-lari itu. Bener, apalagi abang kan suka minum susu ya bang? Iya. Jadi kan bisa taruh sini banyak ya. Nah, ini lebih bisa Kan banyak. banyak-banyak ntar kembung. Oh, satu Jadi lagi. nggak konsen. Satu lagi, Apa? mobil ini juga di glove box-nya bisa ditaruh, bisa nyalain cooler box. Oh, jadi ada Bisa seluruh angin dingin, ya? lebih praktis. Cooler-cooler Jadi Lu AC kalau ini udah perjalanan- dingin, jadi nggak perlu lagi cooler box gitu loh. Udah bisa taruh di depan. Ah, udahlah, udah. Ya udah, oke. Lanjut aja lah Ya berikutnya. sudah, yang penting ini udah satu sama, makin Iya. seru lagi. Langsung aja kita ke pertanyaan ketiga, Apa yaitu soal kenyamanan. Oh, ini. Oke. Untuk kenyamanan, kami akan mengetes seberapa nyaman set suspensi dari si kembar sebasis ini. Meski sebasis, keduanya menggunakan pengembangan berbeda. Mana yang lebih nyaman? Ya, untuk kenyamanan dimulai dari Kia Seltos dulu ya, Jess ya. Oh, pasti. Ya, Bang. tapi sebelum kita bahas kenyamanan, lihat nih jam gua. Keren kan? Jam baru nih. Ya, baru dong. keren. Ini namanya 33 Watch. 33 Ya, Watch. mereknya Oke, 33 Watch. 33 ya, bahasa 33. Inggrisnya. Oke, Nah, oke. untuk jam ini dia ada website-nya juga. Lu bisa lihat desainnya semuanya di situ. Pilihannya banyak banget. Banyak pilihannya ya, jenis Banyak- dialnya, desainnya ya banyak. Iya, Oh. dialnya, terus ini belakangnya juga. Lu mau yang kayak gimana itu Oke. semuanya ada. Oke, oke. Kita juga udah kerjasama sama 33 Watch. Jadi khusus Oke. untuk desain yang ini. Hmm. Dan yang pemenang giveaway kemarin, Jess, inget Oh, kan yang giveaway yang 100K? di 100K betul. Oke. Nah, itu akan dapat yang desainnya seperti ini dan di belakangnya ada emboss CVT 100K subscriber. Wih, keren banget. Gitu. Gila. Oh, gitu. Aduh, gue pengen dong, Pas. Ya? Kok keren sih? Mau nih? Lagi, kegantengan lu menambah 30% loh ini. 35% lah. 35%. Lebihin lah. Oke. Oke. Sekarang kita bahas kenyamanan ini, Ayo. Jess. Gimana Oke. nih? Menurut lo di depan ini gimana? Nyaman kan? Oke. Nih, kita barusan lewat speed bump. Yes. Gimana? Oke, apalagi tadi pas kita lewatin speed bump untuk set suspensinya bisa dibilang tuh Kia Seltos ini mau dibilang stiff enggak juga, mau dibilang lembut juga enggak pas. Jadi kalau menurut gue In between nih, ya? In between. In Jadi between. pas lah gitu, pas. Jadi nggak mental-mentul, dia cukup refine kalau kita lewatin tadi ya speed bump kayak gini. di Ya, depan. sekarang kita melewatin speed bump Yes. kayak gini. Nah, lumayan lah, maksudnya nggak stiff-stiff banget. Nggak tapi harsh ya. Nggak harsh, dia refine dan juga set suspensinya itu pas aja gitu loh. Enak Bener-bener gitu oke ya, Iya, bisa gitu. meredam getaran-getaran itu dengan cukup baik gitu. Nah, Jess, ini kan kita udah bahas depan ini. Benar. Kita bahas belakangnya juga gimana? Soalnya yang pesaingnya itu, Oh? set suspensinya depan sama belakang masa bisa beda? Yakin? Iya. Ya udah. Ya udah kita bahas belakangnya yuk. Oke, let's Ayo, go, Bang. Let's go. Nah, Jess, gimana di belakang? Lebih nyaman kan? Suspensinya setnya sama, pasti lebih nyaman. Bener sih kata lo, tadi lo bilang kan di belakang ini sama nyamannya seperti yang di depan. Ya karena memang set suspensinya berasa, jadi tadi kalau set suspensi di depan itu nyaman, di belakang pun juga begitu. Jadi kalau kita misalkan lewat jalan speed bump seperti ini ya gitu ya, nah ini dia duduk di belakang sini, itu set suspensinya tuh sama, kurang lebih sama seperti yang di depan. Dia cukup refine, bantingannya juga nggak yang stiff, tapi juga nggak yang empuk banget gitu ya. Tapi dia bagusnya set suspensi ini bisa meredam getaran-getaran speed bump kayak gini dengan cukup baik. Jadi duduk di belakang sini tuh nggak berasa mental-mentulnya bang. Jadi bagus ya, sama nyamannya seperti di depan. Dan kerennya lagi kalau di belakang sini, ini dia bisa di recline satu step loh. Jadi makin nyaman lagi duduk di baris kedua dari Kia Seltos GT Line ini. Mantap. Nah, Jess, gimana kenyamanan mobil ini? Lebih nyaman kan dibanding Kia Seltos? Nih, lebih enak dibanding Seltos. Depannya tuh emang udah di properly di research and development di Indonesia. Ya, iya sih, setuju Ja. Kalau di depan sini kerasa nyaman banget ya. Apalagi kalau misalnya kita lewatin speed bump kayak gini ya. Ini ya, kita agak Ya. kenceng ya. Nah, suspensinya itu cenderung lebih lembut, lebih kan, refine, bisa lembut diredam kan. dengan baik. Lembut Iya, kan. iya lumayan. Benar-benar kata lo. Belok ini aja juga enak gitu. Wah, apalagi ya bener sih, side support Supportnya dari juga bagus kan. kursinya ya, dan sudah dibalut kulit semua. Iya kan, enak kan? Enak lumayan, bagus ya. Dan emang sekali lagi kalau misalkan lewatin kayak gini, wah,
itu serasa seperti mobil Eropa. Iya. Tapi Ja, gue penasaran sama belakangnya. Janganlah. Kenapa kok lu takut? Nggak apa-apa. Ya udah kita aja ke belakang maksudnya. Jangan. Nyetir Nanti mau. Gimana emang Jess di belakang? Di belakang sini agak berbeda ya, Ja. Mohon maaf nih ya. Memang bener banget kalau kita misalkan lewatin nih speed bump seperti ini. Ya, di belakang sini cenderung lebih agak keras ya stiffnya. Dan stiffnya itu agak bikin kita agak mental-mentul sedikit gitu ya. Jadi kerasa berbeda sedikit sih nyamannya di antara di depan sama di belakang sini. Tapi walaupun begitu, ya mental-mentulnya ini tidak membuat sampai tidak nyaman gitu, sampai mengganggu banget, enggak. Tapi kerasa bedanya sih benar suspensi di depan dengan ketika kita duduk di belakang. Tapi sayangnya, ya kalau di sini gue bisa bilang harus kenyamanan itu lebih unggul di Seltos. Karena selain tadi suspensinya, di sini nggak bisa di recline. Jadi cuma satu step, cuman kayak gini aja. Jadi agak tegap sih ya di sini duduk sini. Sedangkan kalau di Seltos itu bisa di recline satu step. Kereta meski baris depannya sangat nyaman, namun baris keduanya yang terlalu dipersiapkan untuk diisi banyak orang, membuatnya malah jadi tidak konsisten. Ditambah lagi Seltos bisa recline baris kedua untuk meningkatkan kenyamanan. Sehingga Seltos mendapatkan 8,5 melawan 8. Kenyamanan lagi-lagi dimenangkan oleh Kia Seltos GT Line. Lo seneng banget kayaknya. Yang katanya produksi Indonesia R&D di Indonesia mana? Lah kan Kok mobil kalah? karena di Indonesia itu kalau compact crossover yang make itu sendirian, makanya difokusin ke kenyamanan tuh cuma depan Nah, aja. benar. Belakangnya Ini dipikirin all-rounder. Kalau misalnya Gini. bawa banyak orang, nyaman. Kalau itu Ya, kan, oke. sorry ya mobil gua nggak nyaman, pindah ke sebelah deh yang putih. Iya, tapi gini, memang benar kata Eja ya, kalau secara kenyamanan kalau dibawa sendiri, si kereta ini memang nyaman gitu ya Jauh di depan. lebih nyaman, jauh lebih Iya, nyaman, bahkan. suspensi depannya benar. Iya sih. Tetapi secara overall, kalau mau bilang suspensi secara overall gitu ya, depan belakang, dan dibawa penumpang gitu ya, mau bawa penumpang belakang, Kia Seltos ini lebih nyaman aja. Sedangkan kalau di kereta ini kok tadi gue berasa kayak agak mental-mentul itu semua gitu di karena belakang memang ya. kereta sepertinya kalau dipikirin orang oleh Hyundai-nya, kalau di belakang itu orang Indonesia sekali didudukin, biasanya harus rame sama plus barang baru dia mulai enak. Tapi gitu. kalau si Seltos ya mungkin ya orang ya nggak terlalu dipikirin. Tapi Kalau orang beli mobil kayak gini pasti punya mobil satu lagi buat bawa barang, Oh nggak gitu. cuma ini doang. Ini jadi kayak mobil barang gitu ya. Ini mobil barang. Nggak. Tapi Kalau ini baru Yaudah. bener. ini compact lebih cocok crossover. sama orang Indonesia, walaupun emang belakangnya jadi kurang nyaman, tapi lebih cocok buat orang Indonesia. Oke, Nah, jadi coba deh. untuk poin sementara ya, Kia Seltos mendapatkan poin 2 Ya. dan Hyundai Creta 1. Nggak apa-apa, karena habis ini apa? Habis ini kenyaman. Salah dong. Salah. Fitur. Nah, Iya, Fitur. mampus lu nangis. Kasih lah. Emang yang tua itu harus ngalah sih. Kayak ini kan muncul Oh, duluan. ngaku dia jujur tua aja. ya. Oh, memang orangnya pun juga tua. Emang orangnya lebih tua sih. Dia paling tua di CVT juga. Benar, iya. Gue mengakui itu. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja kita buktikan fiturnya ya dari kedua mobil ini. Ya. So langsung aja kita masuk ke penilaian keempat, yaitu fitur. Fitur seperti biasa dibagi menjadi 4. Fitur keselamatan, keamanan, entertainment, dan terakhir fitur penunjang. Siapakah yang akan menang? Untuk fitur safety, mobil ini jelas lebih banyak dong. Dia sudah punya fitur apa? Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, Steering Assist, sudah ada. Dia juga sudah punya blind spot monitoring. Jadi memang mobil ini sudah sangat lengkap sekali sih secara fitur dan juga secara keselamatannya. Si Kia Seltos punya apa sih dia? Keselamatan sendiri, dia ya sekali lagi hampir tidak ada fitur keselamatan aktifnya. Dan untuk airbag-nya sendiri memang sudah dilengkapi 6 airbag. Tapi selain itu, dia cuma ada ABS, ABD, dan brake assist, dan juga hill start assist, dan juga traction control. Sisanya, tidak ada. Fitur keselamatan jelas telak antara Hyundai Creta yang sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, sedangkan Kia Seltos belum. Untuk fitur keamanan, ya di mobil ini tidak ada yang istimewa ya. Dia pakai keyless entry dengan tombol di sini. Terus juga udah ada auto foldingnya. Dan auto foldingnya unik. Karena kalau misalnya mobil auto folding itu kan tunggu dibuka baru ngebuka. Dikunci baru ya, dikunci ya ngelipat biasa gitu ya. Tapi kalau di sini, misalnya kita habis kunci terus kita bisa nongkrong di restoran atau ke kantor gitu. Dan kita pas mau balik ke mobil,
kita dengan jarak tertentu, di jarak tertentu, spionnya akan terbuka secara otomatis. Oh iya, untuk mobil ini juga sama seperti varian dieselnya, dia sudah dilengkapi dengan remote engine start. Untuk menyalakannya, kalian cukup kunci mobilnya dan menekan tombol hold di sini, tahan selama beberapa detik, dan mobilnya akan menyala secara otomatis. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya kalian habis dari tempat panas atau parkir di tempat panas. Mobil ini akan mendinginkan kabin secara otomatis, sehingga kalau kalian masuk itu udah adem dan nyaman untuk dikendarai. Fitur keamanan Kia Seltos gitu doang. Ya ampun, kasihan banget sih. Nih, mobil ini soal kunci udah remote start engine mah juga ada. Dia tinggal gini nih ya, kita kunci, terus kita nyalain dari luar seperti ini. Tahan beberapa detik, mobil nyala. Itu mah biasa, sekarang udah banyak, hampir semua mobil udah mulai banyak yang punya fitur seperti ini. Tinggal matiin lagi juga bisa, tinggal unlock lagi. Dan kalau kita tekan tombol unlocknya berlamaan, dia akan membuka kaca bagian windownya, jadi bagian drivernya, jadi bisa langsung mendinginkan kabin, jadi mengeluarkan hawa panas. Tapi sayang sih, memang biasanya kalau brand-brand lain tuh bisa semua kaca. Kalau mobil ini kenapa cuma kaca depan aja ya? Oke, itu cukup dari kuncinya. Nih, ini kita bisa tutup lagi kalau kita tekan lagi ya. Nih, kacanya tutup. Nah, itu kalau dari kuncinya seperti ini. Nah, ini pegang mas, kuncinya mas. Mas kameramen, oke. Nah, tapi mobil ini nggak cuma punya fitur ini aja. Mobil ini juga punya fitur Blue Link. Jadi fitur keamanannya juga bisa kita jaga dari sini. Keamanannya gimana? Kita bisa cek mobil ini sudah terkunci apa belum, mobil ini kondisi mesinnya seperti apa, terus juga kita bisa ngatur mobil kita bisa nyalain dari luar. Jadi ini lebih mantap lagi. Nih, kita nyalain mobilnya ya dari luar. Tuh. Mudah banget kan? Dari HP aja udah bisa. Misalnya, kalian tidak bisa menemukan mobil kalian dalam waktu misalnya di parkiran, mobilnya di mana ya? Nggak tahu mobilnya di mana gitu ya kan? Misalnya kita nyalain lampu aja. Kita lupa sama plat mobil kita gitu misalnya. Kita nyalain lampu aja juga bisa. Nah, lampunya nyala. Tuh, sennya ngedip dan dia akan ngasih tanda bahwa oh ini loh mobil gue ada di sini. Mobil kita tuh ada di sini. Kita bisa tahu. Kalau misalnya lampu kurang, kita butuh tahu lagi mobil di mana. Nyari-nyari nggak kelihatan tuh lampunya di mana. Oh, langsung tahu mobilnya di mana. Mobilnya di mana? Kita bisa langsung tahu. Kita matiin, tinggal kita unlock aja. Nah, kita udah tahu tandanya mobilnya ada di mana. Jadi memang mobil ini punya fitur keamanan yang sangat luar biasa bagus. Berkat bantuan Blue Link juga dan kuncinya juga sudah sangat bagus. Kia Seltos mana punya. Fitur keamanan Kia Seltos yang sebenarnya sudah bagus harus bertekuk lutut dengan adanya fitur Blue Link di Hyundai Creta. Yang membuat untuk fitur keamanan jelas Creta menang dengan nilai 9,5 melawan 8. Untuk fitur entertainment, jangan salah, mobil ini nggak kalah. Dia pakai head unit 10 inci yang resolusinya keren. Dan juga dia udah ada sound mode. Jadi kalau misalnya kalian lagi dengerin lagu gitu ya, kalian tinggal aktifkan fitur musik plus, dan misalnya kalian lagi dengerin dangdut gitu ya, itu vibes-nya kayak lagi di warung dangdut. Jadi ramah terhadap penduduk Indonesia ya. Ya. Sisanya untuk soundnya dia masih biasa, terus head unitnya juga udah support Bluetooth dan juga Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi masih pakai sistem wired. Padahal di varian dieselnya dia udah pakai sistem wireless Apple CarPlay. Oke, fitur entertainment Seltos memang dia punya layar yang lebih besar. Terus juga dia ada option untuk masih dicolok USB untuk Apple CarPlay-nya. Tapi kita sudah punya Bose. Jadi sound systemnya sudah premium yang bisa menghasilkan suara entertainment yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Kia Seltos yang mana bukan speaker premium tapi malah dapat lampu disco. Ngapain mau disco di mobil? Hah? Fitur entertainment Kia Seltos meski sudah menggunakan layar yang lebih besar, namun belum ditunjang dengan speaker yang premium seperti layaknya di Creta. Itu membuatnya Creta unggul tipis dengan poin 8,5 melawan 8. Untuk fitur penunjang lebih banyak ini udah pasti dong. Mulai apa? Air purifier untuk varian yang prime ini. Panoramic sunroof. Di sana apa cuma sunroof? Ya ampun. Pendingin kursi juga kita punya, walaupun memang cuma satu saja fan-nya ya, kedingin. Jadi nggak bisa diatur ya kecepatan anginnya. Mode berkendara sama lah. Ada mode traction, mode snow, mud, dan sand, dan juga mode biasa eco, normal, sport, dan smart. Dan dia rem parkirnya masih begini. Kita dong.
udah electronic parking brake dan juga sudah brake hold. Bagus. Dan dia juga sudah punya cooler box. Jadi ketika ini kosong, kita pengen dinginin ini, cool glove box ini minuman kita bisa didinginin, kita tinggal nyalain aja dari sini. Cetak. Mobil ini bisa mendinginkan minuman kita di situ. Bagus. Oh, dan dia juga sudah punya Blue Link, yang mana Blue Link-nya itu yang di dalam sini untuk yang jadi fitur penunjangnya. Dia juga sudah bisa membantu kita ketika misalnya mobil kita ada masalah atau kitanya atau penumpang yang di sini ada masalah. Karena ketika kita tekan yang tombol SOS ini, dia akan langsung menghubungi untuk bagian healthcare. Kalau yang B ini untuk roadside assistance. Kami menerima notifikasi SOS pada kendaraan Anda. Mohon tetap tenang, kami akan segera membantu. Apakah Anda membutuhkan layanan kepolisian atau ambulan? Mbak, kami lagi ngetes kereta aja. Paling cuma mau nanya, ini memang kalau untuk yang SOS, bantuannya adalah kebakaran, kepolisian, dan ambulans ya Mbak? Baik Bapak, Bapak menanyakan fitur Blue Link ya Bapak? Iya. Layanan SOS adalah layanan yang diberikan untuk pengendara apabila dalam keadaan darurat dan membutuhkan layanan kepolisian atau ambulans Bapak seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mbak, hanya itu aja. Mohon maaf mengganggu. Penunjang ya kurang lebih sama lah ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan rain sensor dan juga spion tengah yang sudah auto dimming. Kalau kereta kan masih cetak-cetek. Cetak-cetek mas sekarang cuma di rumah doang buat nyalain lampu. Lampu aja sekarang tinggal tepok langsung nyala. Ya, kalah sama industri rumahan. Terus sisanya ya sekali lagi masih sama, dia ada wireless charger, terus juga ada ventilated seat. Tapi bagusnya ventilated seat di sini dia punya 3 mode kecepatan. Kalau di situ kan cuma sekali. Jadi kalau pilihannya cuma kalau nggak masuk angin ya udah nggak usah nyalain. Kalau di sini misalnya masuk angin nih, ya udah rendahin, mungkin nggak masuk angin gitu ya. Dan juga sunroof. Ya, ini sunroofnya memang beda, kalah ya kalau di kereta kan sudah memakai panoramic sunroof. Kalau di sini masih sunroof biasa sih. Fitur penunjang lagi-lagi kereta menang berkat adanya fitur Blue Link yang membuat Seltos dengan head-up display-nya belum bisa menang. Untuk fitur di comeback oleh Hyundai Creta. Weh, ini bangga banget. Ngapain dulu? Kita belum selesai, masih ada performa. Nah, fitur, sorry banget nih bang ya. Kereta ini emang jauh mengalahkan telak si Kia Seltos. Kereta lawannya mobil yang menang kereta. Iya, tabrak abis ya. Iya. Ya, sebut saja fitur-fitur itu luar biasa banget ya, dari aplikasi Blue Link-nya yang bisa nyalain mobil dari luar, panasin mobil dari luar. Safety-nya juga. Hyundai Smart Sense. Yes. Waduh, jauh ini lebih advance untuk urusan safety. Speedometernya juga lebih lengkap ya. Yes. Diganti-ganti mode berkendara, ganti. Ini kan udah full digital lagi kan? Sama, dia full digital, cuma dia simple banget. Simple. Kalau ini lebih informatif gitu ya. Jadi ya untuk fitur dimenangkan oleh Hyundai Creta. Telak lagi unangnya. Telak lumayan. Oke, apalagi Jess, ngakuin. apalagi Kenapa tuh? harga mobil ini lebih murah 16 juta dibanding Iya. Kia Seltos GT Line. Jadi lebih terjangkau ya. Yes, Terjangkau betul. dengan fitur yang luar biasa Lebih lengkap. banyak Nah, lagi. jadi features to price ratio lebih baik ya di mobil Yes, ini. betul. Oke, untuk skor sementara itu 2 sama. Nah, Yes, berarti ini yes. seru banget. Kasih lah biar seru. Nah, poin yang menentukan adalah penilaian terakhir. Apa Oke. tuh? Apa tuh? Apalagi kalau bukan performa. Apa? Performa. Nggak usah diadu lagi nih, jelas lebih unggul lah, mesin turbo, DSG. Itu kalau ngoper kan nggak ada ngoper sih emang, Tapi ya, oke, kalau gitu. kalau akselerasi biasa oke lah bisa. Tapi Oh. gue pedenya adalah DSG itu kalau tanpa launch control, Oh. pertama kali akselerasi, pertama kali start, lu pasti ada jitter ya. Gue pasti agak Awkward. gue bisa ninggalin dia duluan. Oh. Karena gue when the turbo kicks in. dan IVT. Ya oke, tapi mungkin gue udah duluan dan mudah-mudahan gue dengan segala skill yang gue punya, gue bisa Asik. Ada racer. Sembalap ya. Udah, kalau basa-basi lagi. Apa tuh? Kita langsung aja buktikan performa dari kedua mobil ini, Oke. siapa yang lebih unggul. Ya udah deh, adu aja ya. Kasihan. Langsung adu aja. So langsung kita ke penilaian terakhir dan paling seru, Apa tuh? performa. Seperti biasa, performa akan dibagi menjadi 4 penilaian. Pertama adalah spesifikasi mesin, ride quality, efisiensi, dan terakhir akselerasi drag race. Manakah yang akan menang di penentuan ini? Ya, kalau spesifikasi mesin jelas ini unggul daripada saudaranya si Hyundai Creta. Dia udah memakai DCT dan ya tenaganya tadi bisa kalian lihat lebih gede ya. Mesin 1500 cc dengan teknologi Smart Stream, terbaru dari Hyundai. Sekarang Smart Stream tuh juga ada di
varian bensin. Kalau pertama kali Smart Stream ada di Indonesia itu yang varian diesel di Santa Fe. Nah, tenaga mobil ini ditenagai di 115 PS dan torsinya di 144 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi IVT. Versi pinternya CVT. Untuk mesin, jelas Seltos lah pemenangnya. Dengan mesin 1400 turbo dan dual clutch-nya. Sedangkan spek mesin kereta justru malah setara dengan adiknya Seltos, yaitu Sonet. Itu kenapa kali ini Seltos menang 8,5 melawan 7,5. Untuk rasa berkendaranya, mobil ini ya oke lah. Dia bagus sekali, dia dengan mode berkendaranya yang ada lumayan banyak, ada 4, Eco, Smart, Normal, dan juga Sport. Dia juga bisa mengatur dari keberatan dari setirnya. Dia bisa di mode Eco tuh bisa sangat ringan sekali, jadi sangat mudah dikendarai. Di Normal juga dia ya hampir sama dengan Eco. Di Sport, dia bisa membuat setirnya sedikit lebih berat dibandingkan dengan di Normal dan Eco. Jadi lebih terasa handlingnya lebih mantep gitu. Kalau membahas soal transmisinya, karakter transmisi ya masih sama persis. Since dia menggunakan transmisi yang sama, untuk berkendara konsisten seperti ini, transmisinya itu sangat membantu dan sangat menunjang driving excitement ya. Untuk ride quality, lagi-lagi Seltos lebih baik. Dengan rasa berkendara yang lebih sporty, jelas Seltos adalah SUV yang lebih menyenangkan. Bahan bakar, untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini mampu mencetakkan angka 12,5 km per liter. Dan untuk rute tol atau rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mampu mencapai angka di 17,4 km per liter. Konsumsi tersebut menurut gue sangat irit ya. Nah, dalam kota, mobil ini bagusnya ketika kita rubah ke mode Eco dan segala macamnya, IVT ini tuh bener-bener irit banget, efisien banget. Dalam kota dia bisa 13 km per liter. Luar biasa bukan? Dalam kota bisa 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota, ini bagus banget. Dia bisa 19,1 km per liter. Jadi ini udah irit banget untuk sebuah SUV yang mana ground clearance cukup tinggi, biasanya agak sulit untuk mendapatkan efisiensi yang baik karena aerodinamikanya berkurang. Untuk efisiensi, berkat penggunaan IVT, Hyundai Creta berhasil mengalahkan Kia Seltos. Sehingga kali ini Creta berhasil menang lebih baik dibanding Seltos. Nah, penentuan terakhir, apakah Hyundai Creta mampu mengalahkan lambatnya start Seltos di awal? Mari kita lihat. Oke, di kiri gue sudah ada GoPass. Memang kalau melihat spesifikasi mesin sih gue hopeless banget ya sama mobil ini untuk menang kayaknya. Ya gue sih yakin banget karena secara power gue lebih gede dan transmisi gue lebih modern. Kalau yang di sebelah kan masih pakai mesin NA dan masih pakai CVT. Kalau ini udah pakai DSG. Ya, efisiensi kan gue udah menang. Ya udahlah ya. Kita mulai aja. Gue nggak bisa berharap banyak sih sama mobil ini. Pertama kita masuk ke mode manual dulu, masuk ke mode sport. Kita rubah aja ke mode sport. Kita mode traction control. Paling yang gue pede dari mobil ini adalah mobil ini pakai transmisi IVT yang which is kalau langsung gas dia tuh bisa langsung cepat dibanding DCT. DCT tuh agak lambat dikit, apalagi dia nggak punya launch control. Kelemahan DCT kan agak jerky ketika pertama kali digas, walaupun nanti ujungnya karena tenaganya dia besar dan DCT perpindahannya langsung cepat. Ya udah, gue coba kejar aja di awal, mudah-mudahan dia nggak bisa ngalahin mobil ini. Gue udah nggak sabar nih ngalahin Creta nih. 3, 2, 1, go! Gue pernah dulu start. Iya. Bye-bye Eja. Kebalap. Tuh kan, kalah. Yes, pemenangnya adalah Kia Seltos. Meski memang sempat tertinggal di awal sebentar, namun begitu menengah ke atas, Kia Seltos mampu mengejar Hyundai Creta. Mantap! Oke, jadi untuk penilaian performa dimenangkan oleh Kia Seltos GT Line. Sini dulu. Oke. Jadi benar ya tadi lo bilang secara performa memang secara spesifikasi mesin, kemudian juga ride quality-nya, dan juga tadi akselerasi. Tadi lo bilang
Iya, lebih. Gue sempat duluan. Oh iya, loh. duluan. Sempat duluan loh. Katanya skill. Tapi emang Ya, ya, tapi memang mau gimana lagi, masa gue halangin nanti dosa dong. Iya, nggak Sebenarnya gue udah pas gaci. start Nggak bisa. pertama udah gue duluan yang menang. Iya, nggak bener Iya. itu. Berarti kan beda jalur kalau halangin. Oke. Dan secara akselerasi tadi dimenangkan Oh iya. oleh Kia Seltos. Kalau tolong sama merah-merahnya nih. Wah, Oh, ini nambah tambah racing. Nambah berapa? Itu apa? Racing. Ini menambah berapa horsepower nih? kalau nggak salah? 60 horsepower ada. 60 Oh, horsepower ya? nambah sekitar 30 horsepower kan? 30 horsepower. Jaraknya. Oh iya. Oke, sedangkan kalau di kereta ini ya untuk figur efisiensi lebih hemat sih Hyundai Ya, kereta memang ini. dia hanya unggul di efisiensi aja Yes, ya. benar. Tapi, Apa tuh? orang Indonesia tuh mau kemana sih? Mau ngebut-ngebut? Orang jalan banyakan macet. Mending yang efisien Bapak aja. suka ngebut, Bapak. Enggak, mending yang efisien aja. Kalau kurang kenceng di tol Trans Jawa ngantuk. Satu lagi, dan transmisi Kenapa? DSG itu kalau dual clutch di city itu kalau lu gas rem stop and go itu nggak enak kalau pagi kalau di sini macet. Ya, Makanya ya, ada kerasa sih. ada transmission temperatur kan? Ada. Karena emang gampang panas ini. Gampang pan, tapi jadi apa? Iya, kalau Ya. buat kencang doang, tapi kalau Tapi- buat harian di Indonesia ini udah well design, memang udah Setuju. dipikirkan untuk masyarakat Benar. Indonesia yang mana iklimnya cuma ada Tropis. 4 musim, panas, hujan, musim durian sama musim rambutan. Oh, tetap 4 musim ya? Iya. Oke. Sama Kalau musim, ini musim kawin. Ya. Ya. 5 berarti. 5 bos, kalah itu negara-negara lain. Ya makanya anyway, ini udah bener-bener dipikirkan banget karena Yes. memang ini buat stop and go aja lebih cepet sebenarnya kan. Benar. Buat Tadi start pas lu pertamanya asal udah ya, lebih duluan duluan, dikit kan, benar, walaupun benar. ujungnya keselip tapi emang Yap. itu udah kelihatan dual clutch transmission tuh memang agak pertama tuh agak jerky Jerky, dulu, ya, mikir awkward dulu. gitu ya. Iya, Oh, tadi walaupun awkward. memang kalau udah jalan lebih smooth gitu. Oke, so ini mengkonklusi CVT War kali ini dimenangkan oleh Kia Seltos GT Line dengan skor 3-2. Ini awkward banget ya, It's okay, Oma. Kan udah gue bilang awal, nggak usah diadu, udah pasti menang. Dia bandel sih. Ya, nggak apa-apa, kan tapi CVT itu kan War. tapi berdasarkan penilaian CVT Benar. War. 5 penilaian CVT War, Yes. 3 dimenangkan sama Kia Seltos Kia GT Seltos. Line. Tapi terserah kalian lagi kembali. Benar. Preferensi kalian dalam mencari mobil itu seperti apa di kelas compact crossover. Hmm. Jadi ada beberapa hal yang memang Kia Seltos memang unggul dan tapi ada beberapa hal yang memang Hyundai Creta memang unggul. Benar banget. Tapi kalau kami pikir-pikir memang sebenarnya Hyundai Creta tuh lebih well design untuk orang Indonesia. Yap. Di develop di Indonesia dengan memang mengedepankan soal efisiensi dan kemampuannya untuk meredam membawa orang lebih banyak. Benar. Yang lebih ngedepanin safety aktif karena memang Yes. sekarang safety aktif itu udah mulai digalakin banget gara-gara mulai kedatangan si brand-brand Wuling ya. Mana Waduh. sekarang brand-brand Jepang udah mulai pada tobat, Ya. terus Korea juga sekarang sudah mulai pada tobat juga. Makanya Ya. kalian tuh hati-hati. Oh Ya, iya. hati-hati nih sama. Oh Anda, oh nggak apa-apa saya aman, saya masih ada setengah Harus sedikit. setengah, Nah, apa lagi? Oh kalau Anda, Anda hati-hati. Gitu kita pergerakan underground. Underground. Iya, oke. Iya. Oke, sekian CVT War kali ini antara Hyundai Creta Prime dengan Kia Seltos GT Line dan Kia pemenangnya. Seltos champion. Yes, oke untuk kali ini dimenangkan oleh Kia Seltos GT Line. Oke. Terima kasih CVT setelah menonton. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air dan juga story kalau kita lagi syuting ya. Oh, benar benar banget. banget. Dan pastinya kalau kalian tertarik salah satu dari kedua mobil ini atau mau beli dua-duanya boleh. Bus. Bisa Sultan. langsung aja cek website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak banget penawaran Yap. terbaru soal mobil-mobil terbaik ini. Di sana juga banyak promo-promo menarik tentang mobil ini. Dan pastinya kalian nggak perlu repot-repot lagi ke showroom dan ngurusin segala macam. Semuanya udah kita yang urusin. Atau kalian misalnya belum percaya sama mobilnya, mau lihat dulu reviewnya, sudah kita sediain. Bisa. Spesifikasi juga udah kita detailin Lengkap. semua di website kita. Jadi Iya. kalian cek aja cvtindonesia.co.id. Even Dan- kalau nggak percaya juga mau test drive Wah, bisa bisa. dibawa ke rumah. Kita yang kalian nggak usah repot-repot. Kalian tinggal kirim alamat kalian atau mau tes drive Yes. di luar. Nggak enak kalau misalnya di rumah ya. Bener. Kita bawain di mana tempat Lokasi kalian mau titik. test Ya. drive-nya. Kita bawain mobilnya buat kalian. Bener banget. Oke, pokoknya full service lah. Full service. Full service. Kalian tinggal di rumah aja. Oke. Oke, Oke. CVT terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Terima kasih CVT sudah menonton. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Stay tune.